على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Fathus Salam fi Muhimmati Ahkam Siyam karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita masih berada pada keutamaan puasa at-tatawwu', yaitu puasa sunnah. Disebutkan di sini halaman 149, kata beliau, sekarang kaitannya dengan amalan-amalan yang saleh yang lainnya, amalan-amalan saleh yang lainnya. Tapi masih kaitannya dengan puasa ya. Kita lihat sini. Fa ba'dul a'mal as-salihah jawami'. Maka sebagian amalan-amalan saleh itu jawami'. Jawami' itu masih mencakup. Jadi amalan itu kalau dilakukan pahalanya besar gitu ya. Kan ada puasa sunnah, kemudian ada puasa sunnah yang ternyata lebih afdal gitu ya. Puasa Senin Kamis sunnah, ya enggak? Puasa Daud sunnah, tapi ternyata puasa Daud lebih afdal. Kata Rasulullah, la afdala min dzalik, enggak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Ini berarti menunjukkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, sebagian amalan itu jawami'. Jawami' itu maksudnya itu dia itu mencakup pahala yang besar gitu loh ya. Nah, puasa Senin Kamis sunnah, pahalanya besar juga. Tapi ternyata ada puasa Daud yang puasa sunnah tapi lebih besar pahalanya. Masya Allah. Nah, kita lihat lagi. Contohnya apa termasuk amalan sunnah yang mencakup? Misal rakaatai duha, 2 rakaat duha. 2 rakaat duha ini barakallahu fiik hukumnya sunnah juga. Waktunya adalah ketika setelah terbitnya matahari, bukan ketika terbitnya matahari, bedakan. Karena ketika terbitnya matahari saat itu haram untuk salat. Paham ya? Karena di sana ada 5 waktu yang diharamkan untuk salat. Paham ya? 5 waktu dikenal dengan al-awqat al-manhiyah, waktu-waktu yang dilarang untuk salat. 5 waktu tersebut terbagi menjadi 2. Paham ya? Larangan yang keras, larangan yang ringan. Jadi di 5 waktu tersebut jangan salat kalau tidak ada sebab yang lain. Paham ya? Kapan itu? Apa? Larangan yang keras. Larangan yang keras yaitu ketika matahari di tengah-tengah. Pas matahari di tengah-tengah, enggak boleh salat antum, nunggu zawal dulu. Nah, ketika zawal masuklah waktu zuhur. Paham? Itu larang keras itu. Yang kedua, ketika terbenamnya matahari. Jadi begitu matahari terbenam langsung antum salat enggak boleh. Nunggu dulu sebentar, ada yang azan, kemudian nunggu imam salat sunat atau semisalnya langsung salat maghrib. Paham ya? Jadi itu larangan yang keras. Yang ketiga, ketika matahari terbit. Jadi awal kali terbit enggak boleh salat antum. Nunggu dulu sampai setinggi tombak kurang lebihnya. Nah, jadi qadr rumh yaitu seukuran setinggi tombak. Ya kurang lebihnya sehasta ini ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Baru antum boleh salat. Nah, itulah awal waktu salat duha. Jadi bukan ketika matahari terbit tapi setelah matahari terbit. Kurang lebihnya setinggi tombak tadi itu. Itu larangan yang keras tadi ya. Matahari terbenam, matahari terbit, matahari di tengah-tengah itu dilarang untuk sholat. Yang kedua larangan ringan yaitu habis asar sama habis subuh. Antum habis subuh mau sholat sunnah nggak ada sebab yang lain nggak boleh. Antum habis asar mau sholat sunnah nggak ada sebab yang lain nggak boleh. Paham? Tapi 5 larangan ini nanti bisa diperbolehkan kalau ada sebab namanya as-salawat dawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Paham belum? Contohnya ada jenazah datang habis asar jenazahnya. Mau disolatkan, boleh enggak sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Tapi kalau antum menyengaja, wah ana mau sholat sunnah ini.
Enggak ada sebab lain. Habis asar atau mau sholat sunnah, enggak ada sebab yang lain. Enggak boleh. Belum? Na'am barakallahu fik, seperti itu. Tadi jangan sampai keliru ya. 2 rakaat duha ini keutamaannya apa sih? Keutamaannya besar barakallahu fik. Di antaranya bagaikan orang yang beramal dengan amalan 360 sendi. Masya Allah, itu banyak 2 rakaat duha. Tidak harus banyak, 2 rakaat paling sedikitnya. Paham ya? Kemudian juga keutamaan yang lainnya apa? Dibangunkan rumah di surga. Paham ya? Itu di antaranya. Salat duha itu keutamaannya besar. Kalau antum gabungkan dengan taruhlah barakallahu fikum, biasanya orang mengenal dengan salat syuruk ya, itu juga sama sebenarnya. Paham ya? Maksudnya waktunya segitu memang. Enggak boleh ketika awal terbit, enggak boleh. Nunggu dulu kurang lebih setinggi tombak tadi itu baru sholat. Kemudian waktu terlambatnya atau waktu terakhirnya itu kubail zawal, kubail az-zawal, sebelum zawal. Paham ya? Sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur itu udah mulai mepet itu ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan kurang lebihnya yang paling afdal ya jam 9 sampai 10. Paham ya? Itu jam-jam masih jaraknya enggak terlalu dekat dengan apa? Dengan ketika terbitnya matahari dan juga tidak terlalu dekat dengan zawalnya. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. 2 rakaat duha. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Naam. Kemudian amalan yang lainnya yang mencakup juga adalah siyamu salasati ayyamin kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Setiap sebulannya 3 hari. Nah, ini umum. Mau di awal, di akhir, di pertengahan bulan, di awal bulan, di akhir bulan, boleh. Diselang-seling seperti kemarin ditanyakan tadi, diselang-seling juga boleh. Senin, Kamis, Senin. Diniatkan 2 dapat pahala. Senin, Kamis, Senin, double pahalanya. Pahala puasa Senin Kamis, pahala puasa 3 hari dalam sebulan. Paham ya? Cuman nanti ada yang afdal lagi, yaitu ayyamul bid. Sebutkan oleh beliau nanti, ayyamul bid itu 13, 14, 15. Itu juga puasa. Nah, tapi tidak harus ya, tidak harus apa? Tidak harus tanggal itu kalau puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi kalau ayyamul bid memang tanggal itu. Nah, dibedakan ya. Kemudian wa misal, contoh yang lain amalan yang mencakup dan juga pahalanya luar biasa, tasbih wa tahmid. Tasbih wa tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar misalkan, itu termasuk amalan-amalan yang baik karena mengandung zikir kan situ. Orang itu kalau semakin banyak zikirnya, mengingat Allah Ta'ala, zikir pagi dan petang dia baca, sebelum tidur dia berdoa, itu tenang hatinya. Tapi kalau orang nggak pernah zikir, nggak pernah mengingat Allah Ta'ala, nggak pernah barakallahu fikum baca zikir lah petang, wala pagi, wala intinya nggak pernah zikir lah, itu biasanya hatinya nggak tenang dia, banyak pikiran. Paham ya? Nggak tenang. Tapi kalau ingin tenang, kuncinya apa tadi? Zikir. Ini sudah ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala mengatakan zikir itu termasuk apa? Kebiasaan dan juga ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya kan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, ini syahidnya. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati itu tenang. Kalau antum sedang sedih, gundah gulana, banyak pikiran, tidak terkondisikan, tidak konsentrasi misalkan, langsung berzikir. Insyaallah tenang pikiran. Dan termasuk zikir yang paling besar adalah qiraatul Quran. Karena baca Al-Quran juga zikir. Paham ya? Zikir kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling besar di antaranya tadi itu qiraatul Quran, baca Al-Quran. Nah, terkhususkan sekarang sudah berada di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan sampai terluputkan, terlewatkan antum belum baca Al-Quran misalkan. Paham ya? Ya upayakan paling minimnya selesai sekali lah. Paham ya? Masih ada kesempatan nih beberapa hari lagi ya. Masih ada kesempatan. Kalau antum awal di awal bulan dulu, mungkin sekarang sudah sampai 25 juz, tinggal 5 lagi. Kalau barakallahu fikum terus dia membacanya. Membaca di sini, nah barakallahu fikum tentunya ya membaca dengan direnungi, dibaca. Walaupun antum hafal, baca aja. Sambil renungi maknanya. Paham ya? Nah barakallahu fikum, hati tenang. Kadang banyak pikiran, hati enggak tenang, baca Al-Qur'an. Sambil direnungi makna-maknanya juga artinya, tenang pikiran. Paham ya? Karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada obat, syifa, ya enggak? Obat untuk dada-dada manusia yang sempit, sedih. Paham ya? Nah, jadi jangan pernah meninggalkan apa?
Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Hatta walaupun di rumah, di kamar, di masjid. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza nazakumullah, barakallahu fikum. Jadi hanya dengan berzikir itu orang akan tenang hatinya. Dan orang yang memperbanyak zikir itu berarti dia apa? Menuju kepada keberuntungan. Ya enggak? Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah, mengingat Allah Taala sebanyak-banyaknya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Paham ya? Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala menjanjikan bagi orang-orang yang berzikir apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Paham ya? Orang-orang yang berzikir lelaki maupun wanita, zikir dengan zikir yang banyak, dijanjikan padanya apa? Ampunan dan pahala yang agung. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa zikir ya. Zikir pagi dibaca, waktunya habis subuh itu di antaranya. Zikir petang dibaca, waktunya habis asar itu di antaranya. Paham ya? Kan banyak azkar sabah wal masa, ya kan? Walaupun enggak semuanya, tapi antum bacalah. Seperti sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirnya. Paham ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Paham ya? Nah, itu juga termasuk zikir-zikirnya. Naam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak zikir pagi dan petang. Paham ya? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Itu di antaranya juga. Paham ya? Sekarang banyak kan artikel-artikel mungkin sudah dikumpulkan zikir pagi dan petang, tinggal dihafal aja. Karena apa fungsinya? Sebagai tameng benteng. Kita itu enggak maksum. Rasulullah SAW yang beliau adalah nabi, itu aja pernah kena sihir atau tidak? Pernah. Lah kita harus banyak benteng gitu ya. Nah, jangan sampai kita ini barakallahu fikum punya keadaan yang saat itu kosong pikiran, ini bahaya. Jadi pikiran kita jangan pernah dikosongkan dari mengingat Allah Taala. Karena biasanya itu peluang setan atau jin masuk itu loh. Pikirannya kosong, menyendiri, ngalamun di pojokan misalkan, tiba-tiba apa? Kemasukan jin. Paham ya? Ngomel-ngomel sendiri, matanya merah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dikondisikan, jangan dibiarkan kosong, jangan. Paham ya? Mungkin baca Al-Qur'an atau baca artikel tulisan atau intinya barakallahu fikum, kalau kosong melamun itu sangat tidak baik. Paham ya? Ketika antum terasa dan ingat melamun, langsung tinggalkan melamun tadi itu. Mengarah kepada apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, saat itu ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih afdal daripada itu." Rasulullah masih mengarahkan, puasalah sehari dan bukalah 2 hari. Senin Kamis, Senin puasa, Selasa, Rabu buka, Kamis puasa lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, di antaranya ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan lagi, "Aku mampu ya Rasulullah untuk melakukan yang lebih afdal daripada itu." Apa kata Rasulullah? Sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari. Paham ya? Puasa apa namanya ini? Puasa Daud. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih afdal daripada itu." Langsung beliau tutup. Rasulullah SAW memberikan apa? Solusi yang terbaik. Rasulullah mengatakan, la afdala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Puasa harian yang paling afdal puasa Daud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berarti menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu enggak pengen dari kalangan umatnya itu terlalu membebankan diri itu loh ya, dengan suatu beban yang tidak dibebankan oleh syariat. Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau, fihi dalalah ila ma huwa ahsan la siyama idza kana al-insanu lahu istita'ah wa qudrah. Masyaallah. Di dalam lafaz ini ada pendalilan, yaitu mengarahkan kepada sesuatu yang lebih ahsan, lebih bagus. Terlebih-lebih lagi apabila seseorang itu punya kemampuan ini. Punya kemampuan, punya kekuatan, udah ya, mengerjakan yang lebih afdal. Naam. Kemudian berikutnya ucapan fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan bukalah sehari. Puasa apa nanti? Puasa Daud ya. Ai fi ghair Ramadan. Ini selain Ramadan. Kalau Ramadan enggak boleh. Ramadan dia harus full. Enggak boleh sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini selain puasa Ramadan. Tulisan ini ai fi ghairi Ramadan, selain Ramadan. Paham ya? Nah, kalau ada orang puasa Ramadan, Pak, ada orang puasa Ramadan digabung dengan puasa sunnah Daud itu. Batal enggak? Ya enggak boleh.
Nggak boleh, karena beda hukumnya. Yang boleh itu menggabungkan banyak niatan dalam satu amalan kalau hukumnya sama. Paham? Sunnah, sunnah. Paham ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, walau shoma Ramadan bi niyati tatawwu', barang siapa kalau seandainya dia puasa Ramadan diniatkan puasa sunnah, atau bi niyatil kafarah, atau diniatkan puasa kafarah, fasiyamuhu batil, maka puasanya batil. Ramadan ya Ramadan, mau puasa sunnah di tempat atau waktu yang lain, kan itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Di sini juga ada keutamaan untuk Nabi Daud alaihissalam yang beliau dijadikan panutan dalam masalah puasa sunnah ini ya. Nah, karena waktu itu beliau dikenal dengan shawwam, banyak puasa, qawwam, suka menegakkan qiyamul lail, qurra, termasuk pembaca Al-Qur'an yang bagus. Siapa di kalangan sahabat yang dikasih suara yang indah dan merdu seperti suara barakallahu fikum keluarga Daud alaihissalam? Naam, ahsan. Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari. Barakallahu fikum, suatu ketika beliau mengatakan laqad utita, Rasulullah mengatakan laqad utita mizmaran min mazamir ala Daud. Sungguh engkau telah diberikan suara yang indah dan merdu sebagaimana diberikannya kepada barakallahu fikum suara yang indah dan merdu pada keluarga Daud alaihissalam. Paham ya? Bacaannya indah, merdu, paham ya? Bagus bacaannya sesuai dengan barakallahu fikum hukum-hukum tajwidnya dan semisalnya. Karena Daud alaihissalam waktu itu barakallahu fikum bagus sekali suaranya ketika baca apa? Baca apa? Al-Qur'an. Zabur kitabnya. Al-Qur'an itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kan Nabi Zabur untuk Nabi Daud dan kitabnya Zabur. Naam. Fakana hasanus saut biz-Zabur. Waktu itu beliau dikenal dengan apa? Bagus sekali suaranya ketika baca Zabur. Naam. Zabur termasuk kitab yang keempat yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabinya, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Masing-masing nabi punya kitab enggak? Masing-masing nabi punya, cuman ada yang diberitahukan namanya kepada kita, ada yang tidak, ya enggak? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka para nabi dan rasul itu kitab dan juga mizan, syariat timbangan seperti misalkan as-sunnah atau yang semisalnya itu ya. Berarti menunjukkan setiap nabi punya kitab, cuman kitabnya apa? Allah alam. Yang dikasih tahu, yang dirinci kita imani secara terperinci, yang masih global kita imani secara global. Setiap nabi punya kitab. Nah, seperti itu. Berarti yang sudah kita ketahui apa? Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Kayak tadi. Yang kita ketahui ya. Naam. Kemudian berikutnya ketika Rasulullah mengatakan la afdal min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada amalan itu. Fihi bayanun anna sunnata hiya afdal a'mal. Masyaallah. Di dalamnya ada penjelasan bahwasanya sunnah itu adalah amalan yang paling afdal. Jadi kalau kita mau mengamalkan suatu amalan, dicocokkan terlebih dahulu. Sudah kita lewati ada dua barometer. Barometer amalan zahir, barometer untuk mengukur amalan batin. Barometer ukuran untuk amalan batin, hadisnya siapa? Hadisnya Umar bin Khattab, muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat. Itu untuk ukuran amalan batin. Ikhlas enggak amalannya? Atau karena biar viral, biar terkenal? Zaman sekarang kan tersaksikan banyak kan orang sedekah, infak, selfie dulu. Ya enggak? Ngasih BLT, selfie dulu. Ngasih bansos, selfie dulu. Banyak zaman sekarang banyak orang selfie. Jadi mereka malah lebih mengedepankan pujian manusia itu loh. Padahal kalau orang ingin bersedekah, berinfak, yang paling bagus bagaimana caranya tersembunyi, orang enggak tahu, enggak nampak, tapi Allah Taala tahu. Paham ya? Diam-diam santai nyumbang 2M. 2M Mbak Hamzah. Paham ya? Diam-diam dia, santai dia. Orang enggak ada yang tahu. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi zaman sekarang banyak itu, selfie dulu, bantu hewan korban saja sebelum disembelih, selfie dulu. Orang hizbiyun banyak seperti itu. Allah musta'an, semoga kita jauhkan ya. Jadi kalau seperti itu sudah bukan selfie lagi, selfie sudah. Hati-hati itu ya, kondisikan. Ya, jangan ngaku salafi kalau masih selfie sana selfie sini. Itu selfie itu namanya ya. Manhajnya selfie, akidah selfie-nya. Hati-hati itu, kondisikan. Nah, karena banyak sekarang keadaan seperti itu, lebih senang dengan sanjungan pujian manusia biar viral. Biar terkenal, jangan. Kita lebih baik apa? Yang menilai Allah Subhanahu wa taala daripada penilaian manusia. Itu perlu diperhatikan ya. Naam. Ikhwani fid din, azzani azzakumullah, barakallahu fikum.
Jadi ketika Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada amalan tersebut, yaitu puasa Daud, ini menjelaskan bahwasanya sunnah, amalan sunnah itu adalah amalan yang paling afdal. Diukur dengan apa tadi amalan? Diukur dengan dua barometer. Ukuran amalan batin, ikhlas atau tidak, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ukuran barometer untuk amalan zahir yang nampak, hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin, muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Muslim juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, syariatnya dari kami, amalan tertolak. Dicek lagi. Amalannya ini cocok enggak dengan sunnah Rasulullah? Cocok. Ikhlas enggak orangnya? Diukur dengan dua-duanya. Ikhlas, selesai. Syarat diterimanya amalan ikhlas dan mutaba'ah itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kata beliau di sini sebutkan, mahma harus al-insan an yazid fa innal fadla fi mutaba'ati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ini, kapanpun seseorang itu semangat untuk menambah amalan, maka keutamaan itu ada pada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah menjauh dari sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam masalah apa, barakallahu fikum, ibadah, bermuamalah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, mempelajari ilmu, jangan pernah terlepas dari apa? Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin jauh dari ajaran as-sunnah, semakin jauh daripada mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dia akan semakin terpuruk keadaannya. Karena seseorang kalau terjatuh dalam perkara bid'ah, setelah tegakkan hujjah, dinasihati kalau Allah, kalau Rasul, dinasihati oleh para ulama, para masyayikh Ahlussunnah untuk segera tobat meninggalkan kebid'ahan tersebut, kok tidak meninggalkan, itu biasanya akan melahirkan kebid'ahan yang lain. Itu sudah sunnatullah jalla wa ala. Biasanya akan melahirkan kebid'ahan yang lain, kekeliruan yang lain. Paham ya? Ketika dinasihati yayasan haram, jangan. Karena ada minta-minta, dan itu juga bukan termasuk metode para salaf, dan itu hukumnya adalah haram. Ini kan fatwa ulama membolehkan. Ngeyel dulu dia. Paham ya? Awalnya yayasan awalnya. Lama-lama enggak segera tobat, muncullah di YouTube. Akhirnya menjadi dai selebritis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau dai YouTube. Kalau yang paling kerasnya lagi, nah bahasanya ekstrimnya lagi, dikenal dengan apa? Konblok. Para dai konblok, kondang tapi goblok. Nah itu, hati-hati itu. Nah, karena sudah terkenal, viral, tapi ilmunya dipakai gitu loh. Kita katakan goblok itu benar, karena Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan la yazalu alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi, fa idza amila bihi sara aliman. Orang alim, orang berilmu itu masih dikatakan bodoh, bayangkan itu. Sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, maka dikatakan alim. Ana ulangi lagi kalamnya ya. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi, fa idza amila bihi sara aliman. Paham ya? Senantiasa orang alim, orang berilmu dikatakan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Apabila dia beramal dengan ilmunya, maka menjadilah dia benar-benar orang alim. Sudah tahu hukumnya, sudah tahu kalau syariat melarang, mengharamkan, kok malah lebih milih fatwa ulama, itu loh. Aneh kan? Ustaz ini haram ustaz, berdakwah di televisi, live streaming, paham ya? Shooting atau semisalnya katanya. Tapi Syekh fulan bolehkan ya? Lah Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah melarang. Lah milih mana? Milih fatwa Syekh. Berarti parah lagi itu. Paham ya? Nah, kok malah lebih mending memilih fatwa ulama daripada Rasulullah SAW. Lebih dari 27 hadis sahih mengenai haramnya gambal makhluk nyawa, kurang apa lagi? Langsung dari Rasulullah SAW, sahih hadisnya. Paham ya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terkhususkan sunniyun, salafiyun, ya harus mengikuti. Sami'na wa ta'ana. Taruhlah satu hadis saja ya, sahih, ditentang atau berseberangan dengan 1000 fatwa ulama. Itu yang satu hadis yang sahih ini bisa mengalahkan 1000 fatwa tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, al-hujjah, argumen, dalil itu di hadapan kita bagian gunung. Gunung yang tersusun dari bebatuan. Keras atau tidak? Keras. Kalau gunung antum tanduk, sempal enggak gunungnya? Atau tanduknya? Tanduknya atau gunungnya, Pak, yang sempal? Jangan terbalik. Kalau kita menanduk, misalnya ada tanduk ya, menanduk gunung itu kan sempal tanduknya. Paham ya? Nah, barakallahu, maksudnya bagaimana? Hujjah dalil antum tentang, yang antum yang kalah gitu loh. Paham ya?
Nah, Allah musta'an. Jangan sampai kita barakallahu fikum lebih mengedepankan fatwa Syekh fulan, fatwa Syekh Alan daripada dalil. Dalil muqaddam nomor 1 itu ya. Barakallahu fikum. Ad-dalil muqaddam ala kulli syai'. Dalil didahulukan atas segala sesuatu. Ini bagus sekali ini nasihatnya ini ya. Jadi orang kalau beramal seperti ini keadaannya mencontoh sunnah, kata beliau walidzalika muttabi'ul sunnah atau muttabi'us sunnah yu'jar ajrain. Masyaallah. Oleh karena itu orang yang mengikuti as-sunnah dia dikasih pahala 2 pahala. Pahala pertama ajrul mutaba'ah karena mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, as-tsani wa ajrul ibadah, pahala ibadah. Paham ya? Karena ibadah itu bukan dibangun di atas akal tapi dibangun di atas apa? Al-Qur'an was sunnah, dikenal dengan al-ibadah tauqifiyah. Al-ibadah tauqifiyah, ya. Perkara-perkara ibadah itu tauqifiyah, terhenti di atas dalil. Apa kaidahnya kemarin? Hukum asal ibadah haram atau disyariatkan? Antum? Haram. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal tradisi, adat istiadat bagaimana, Pak? Boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu dihafal itu. 2 kaidah penting itu. Paham ya? Kalau di sana ada pantun sih. Sebutkan Imam Abdurrahman An-Nasr As-Sa'di rahimatullah alaih dan juga yang lainnya, cuman yang masyhurnya itu di kitab tersebut barakallahu fiik sebutkan 2 pantun, cuman satunya agak beda dikit. Paham ya? Pantun mengenai apa? Tolak ukur suatu ibadah pada asalnya adalah haram. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Orang salat, ibadah atau bukan salat awal mulanya? Niat dia. Ibadah, salat subuh 3 rakaat. Haram? Karena enggak disyariatkan. Itu loh caranya gitu. Paham ya? Barakallahu fiikum. Kita mengingat Rasulullah, merenungi sejarah Rasulullah SAW, bagus atau tidak? Bagus. Ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi kalau merenungi, memperingati sejarah Rasulullah dengan cara bid'ah, haram. Karena enggak disyariatkan. Paham ya? Seperti itu. Apa pantunnya itu? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru, ghairul ladzi bi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan ketaatan itu diharamkan kecuali yang disebutkan dalam syariat kita. Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'a shariful ibahah. Hukum asal tradisi boleh-boleh saja sampai datang dalil malingkan dari pembolehan. Itu 2 kaidah itu dihafalkan ya. Karena penting sekali, jangan sampai keliru. Paham ya? Antum ketika mengatakan atau antum ketika membangun suatu amalan perbuatan yang antum niatkan ibadah, mengajari manusia, mengajarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah dengan metode ini, cara seperti ini, antum katakan itu ibadah, ada enggak salafnya? Cara seperti itu ada enggak dalilnya? Metode yang kalian yang antum tempuh itu ada enggak salafnya? Ada enggak dalilnya? Kenapa? Karena kalian menyiapkan ibadah gitu loh. Sedangkan ibadah tauqifiyah. Paham ya? Tapi ini kan sudah modern, kita ngikuti perkembangan zaman. Harus mengikuti teknologi yang canggih zaman sekarang katanya. Kita enggak bisa. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan apa? Dengan dalil sehingga kita terpantau, terkondisikan. Paham ya? Jangan sampai barakallahu fikum termakan syubhat mereka. Celananya bantolon ketat enggak masalah, yang penting kan enggak isbal. Itu hati-hati itu. Paham ya? Dinasihati suruh isbal haram ya akhi. Raja Salman aja isbal, larinya ke sana lagi. Apa kaitannya gitu loh? Paham ya? Jadi kalau dinasihati itu barakallahu fik, lihat dalilnya ada tidak. Paham ya? Ancamannya apa? Biar orang itu berpikir. Bukan malah larinya kepada orang yang dia sendiri bukan hujjah. Paham ya? Karena taklid haram hukumnya. Taklid hukumnya apa? Haram, mengekor, membabi buta dengan suatu fatwa, suatu ucapan yang tanpa didasari dalil. Paham ya? Itu adalah taklid yang haram. Paham ya? Sebutkan Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih mengenai definisi taklid. Apa definisi taklid? Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Ditanya, jawab, berfatwa tanpa hujjah. Bagaimana hukumnya seperti ini Syekh atau Ustaz? Boleh enggak masalah. Dalilnya mana? Enggak usah nanya dalil. Hati-hati. Dalil nomor 1. Paham ya? Orang kalau berjalan itu kan butuh dalil, butuh arahan, ya enggak? Butuh panutan. Nah, kalau antum berjalan tanpa dalil, tanpa arahan, tanpa penunjuk arah, tanpa barakallahu fikum pedoman, bisa tersesat kan gitu. Barakallahu fikum seperti itu.
Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kadangkala orang sudah tahu pedomannya, tahu penunjuk arahnya, itu aja masih tersesat, ya enggak? Padahal bukan perkara yang istilahnya zaman dahulu lagi, perkara yang canggih, Google Map itu. Contohnya, kadang digunakan, kadang tersesat kan maksudnya. Padahal sudah ada petunjuknya. Makanya butuh orang yang membimbing. Petunjuk pedoman ada di hadapan kita, tapi yang bimbing harus ada. Paham ya? Yaitu para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kalau dipahami otodidak jangan. Pemahaman otodidak biasanya melahirkan dampak negatif. Paham ya? Jadi kita, pedoman kita Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an was sunnah, tapi pemahamannya berdasarkan pemahaman para salaful ummah, bukan pemahaman per individu, rusak nanti. Paham ya? Nah, seperti contohnya kalau di Jawa Tengah terkenal MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Kalau di Yaman dikenal dengan Qur'aniyun. Itu mereka andalannya Quran. Al-hujjah andana Al-Qur'an. Hujjah di sisi kami Al-Qur'an. As-sunnah bagaimana? La ma yahtadil sunnah katanya. Enggak butuh as-sunnah. Al-Qur'an cukup katanya. Kita katakan enggak cukup, Al-Qur'an cukup gimana? Al-Qur'an kadangkala barakallahu fiik datang dalil yang masih global, rinciannya di mana? Di as-sunnah. Paham ya? Antum jumpai rincian salat, takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rincian itu antum jumpai di mana? As-sunnah. Antum bolak-balik Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai Anas enggak dapat rincian tadi itu. Makanya kalau orang mengatakan kami cukup Al-Qur'an, tidak butuh as-sunnah, itu keliru. Kelompoknya dikenal dengan apa? Qur'aniyun. Kalau di Indonesia digelar dengan JIS, Jamaah Ingkar Sunnah. Paham ya? Itu hati-hati. Jamaah Ingkar Sunnah itu yang andalanya Al-Qur'an, memahaminya otodidak, lewat kiainya atau guru-gurunya. Jadi kalau kita sudah ditetapkan Al-Qur'an, menjelaskan seperti ini udah, jangan dipahami otodidak gitu loh. Paham ya? Sesuai dengan pemahaman para salaf ketika menafsirkan atau yang semisalnya. Paham ya? Contoh ayat yang mulia mengenai apa? Nah, perintah anjuran wanita tetap di rumah kok dibilang asrama. Allahul musta'an. Dikondisikan. Itu sekedar selingan aja ya. Maksudnya kalau kita memindahkan suatu makna dari zahir lafadznya itu ada enggak salahnya, ada enggak dalilnya, ada enggak dari kalangan para mufassirin. Jangan tafsirkan sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Selingan mengenai bahwasanya amalan sunnah luar biasa. Paham ya? Karena apa? Itulah yang paling afdal dalam suatu amalan mencocoki as-sunnah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil lagi dikit lagi. Waktu itu ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau digelari dengan apa gelarnya kemarin? Abidus sahabah, ahli ibadah para sahabat. Beliau semangatnya luar biasa, tapi dinasihatin Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasum nahar wa taqumul lail. Wahai Abdullah, aku telah dikabarkan bahwasanya kamu puasa siang dan qiyamul lail. Qultu, kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, qultu bala, benar ya Rasulullah. Qala fala taf'al, jangan kamu lakukan. Karena puasa terus itu bagus, ibadah bagus. Cuman kalau puasa terus berat enggak kira-kira? Nah, karena berat itu khawatirnya nanti enggak continue. Sedangkan yang Allah Taala cintai suatu amalan itu yang bagaimana? Yang pelakunya continue istiqomah walaupun sedikit. Al-qalilud daim khairun minal katsiri al-munqati'. Sedikit tapi continue lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, fala taf'al, jangan kamu lakukan. Sum wa aftir. Puasalah dan berbukalah. Wa qum manam. Salat malamlah dan tidurlah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Ini penting ini, karena sesungguhnya jasadmu, badanmu itu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya pada kedua matamu ada hak juga. Paham ya? Nah, jangan sampai kita barakallahu fikum tidak menunaikan haknya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya untuk istrimu juga punya hak. Apalagi sudah berkeluarga, itu jangan fokus ibadah, belajar, talabul ilm, enggak ngurus keluarganya, keliru juga. Bagi-bagi waktunya. Paham ya? Ketika antum fokus di kajian ilm, talabul ilm fokus, tapi ketika ada waktu-waktu yang luang dan longgarkan, luangkan, sempatkan untuk apa? Keluarganya. Paham ya? Ada istri, ada anak, paham ya? Kadang kita menghibur anak kita, bercanda sedikit untuk anak kita, enggak masalah. Mereka punya hak juga gitu loh. Paham ya?
Nah, wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dalam riwayat yang lain, keluargamu juga punya hak. Fa'ati li kulli haqqin haqqahu. Berikanlah setiap memiliki hak itu haknya. Itu yang paling bagus. Wah, ana mau sibuk belajar Ustaz, fokus. Ana enggak mau peduli kok dengan istri, dengan anak, biarkan di rumah. Nah, hati-hati. Jangan sampai antum lari ke jamaah jauh lah, jamaah tabligh. Fokus khuruz, keluarganya tinggal di rumah. Lah dikasih makan enggak? Dikasih minum enggak? Dikasih peninggalan harta atau tidak? Katanya tawakal Allah katanya. Tawakalnya kuat tapi keliru di situ. Karena dia apa? Enggak peduli dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Alasannya tawakal kepada Allah Taala, hidup sudah takdirnya, mati sudah takdirnya. Ditinggal khuruz 40 hari. Allahul musta'an. Ahlus sunnah enggak demikian. Ahlus sunnah tawakal wajib hukumnya. Cuman ingat, di dalam bertawakal barakallahu fik ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Paham ya? Jadi at-tawakkul bila asbab qadhun fi syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Nah, jadi harus paham dalam masalah tawakal, jangan sampai gagal paham ya, karena kalau gagal paham nanti ujung-ujungnya seperti jamaah tabligh dan semisalnya. Nah, jadi harus paham tuh ya. Karena untuk secara dalil itu kan kita sudah dipermisalkan bagaikan apa? Burung kan. Orang yang bertawakal itu bagaikan burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burungnya tidur di sangkarnya, berpangku tangan atau pergi? Pergi ya? Pergi itu burung padahal hewan, mencari nafkah, mencari ma'isyah gitu ya, tidak berpangku tangan. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya orang ketika bertawakal itu sangat keliru kalau dia berpangku tangan. La berdoa wala usaha wala syai' itu keliru. Paham ya? Tapi yang termasuk bentuk kesempurnaannya adalah menempuh sebab yang syar'i ataupun yang mubah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Sekarang lah taruhlah ya, kalau di Sulawesi ini kan sekitar sini kan banyak burung walet. Anu saksikan pagi hari, kemana mereka burung waletnya itu? Burung waletnya kebanyakan pagi hari pergi mereka. Kan burung walet itu kan bisa dikatakan nggak pernah hinggap kan, kecuali di rumahnya kan, pergi terus itu ya, pergi. Mencari apa? Mencari rezeki ma'isyah itu, paham ya? Sore atau siang pulang. Jarang sekali di rumah-rumah walet itu atau masuk ada waletnya, kecuali lagi ada aktivitas. Paham ya? Lagi bertelur atau yang semisalnya kan ada di situ, tapi yang nggak ada aktivitas pergi semua. Paham ya? Mencari apa? Mencari ma'isyah, menunjukkan bahwasanya apa? Permisalan itu bagi orang yang paham, dia akan berpikir bahwasanya keberhasilan tidak akan bisa terwujudkan kecuali dengan usaha. Paham ya? Seperti itu. Jadi harus semangat barakallahu fiik. Dalam belajar pun kegagalan sekali, dua kali, tiga kali bukan apa? Membikin orang itu kendor, tapi justru semakin maju agar bisa terwujudkan yang selama ini gagal. Nah, banyak kisah-kisah motivasi seperti itu ya. Motivasi dalam belajar, awal mulanya dia ketika memahami ilmu kurang memahaminya, tapi karena sabar akhirnya menjadi seorang imam. Bayangkan itu. Paham ya? Banyak kan kisah-kisah seperti itu. Nah, antum tahu batu sekeras itu kalau setiap hari terkena tetesan air gitu ya, itu nanti lama-lama lubang. Maksudnya walaupun orang itu sekeras apapun, sesulit apapun memahami, tapi kalau setiap hari disirami ilmu, paham insyaallah. Paham ya? Antum tahu semut itu kan sangat kuat sekali ya ta'awunnya itu ya, kalau kita lihat perhatikan itu ya. Membawa makanan, rumahnya di atas. Naik dia. Jatuh, itu enggak langsung pindah tempat itu, naik lagi sampai ke atas. Maksudnya apa? Harus ada usaha dan upaya di situ. Di dalam mewujudkan sesuatu yang diinginkan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Yang terakhir kata beliau, sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari dan buka sehari itu puasa Daud ya. Puasa Daud. Nah, yang terakhir hukmu shiyamid dahr, hukum puasa sepanjang masa. Setahun penuh puasa terus. Puasa terus. Sya'ban juga puasa, Safar juga puasa, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga puasa. Apa hukumnya? Nah, barakallahu fiik. Nanti disebutkan hukumnya tidak diperkenankan karena ada hari-hari yang Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. 5 itu enggak boleh puasa, 5 tadi itu ya. Idul Adha, Idul Fitr, Ayyamut Tasyrik. Enggak boleh puasa. Paham ya? Nah, kalau seandainya mau puasa, yang paling afdal Daud sudah. Puasa Daud. Paham ya? Adapun puasa dahr, nah puasa sepanjang masa atau setahun penuh itu malah kurang tepat. Kalau ingin pahalanya semisal pahalanya sama dengan puasa setahun penuh, puasa apa? 3 hari dalam sebulan tadi itu. Paham ya? Nah, kalau ingin yang lebih afdal, puasa Daud. Nah, barakallahu fikum, itu yang Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.